Assalamualaikum anak-anak hebat, bertemu lagi ya dengan Bu Erna. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan bahas materi tentang pemanasan global. Yuk kita simak videonya. Pernahkah kalian mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Kalian pasti tahu bahwa bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah yang akan terjadi terhadap bumi kita? Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut dapat terjadi karena perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Tuhan menciptakan alam dengan keseimbangannya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh serta berusaha untuk melestarikan alam sebagai wujud ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar kelak kita menjadi manusia yang cerdas dan peduli terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran pemanasan global yaitu 1. Melalui studi literatur, Ananda dapat mendefinisikan pemanasan global dengan benar. Yang kedua, Ananda dapat menjelaskan dampak pemanasan global. Yang ketiga, Ananda dapat mendefinisikan efek rumah kaca. Yang keempat, Ananda dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Dan yang kelima, Ananda dapat menyebutkan usaha-usaha untuk mengatasi pemanasan global. Pembahasan materi yang pertama yaitu tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Yuk kita bahas satu persatu. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah proses yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Proses pemanasan global dapat terjadi akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu pembakaran bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan, serta penggunaan produk-produk CFC. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya 1. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan fosil sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gas olin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang selanjutnya, penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan, penggunaan produk-produk CFC dalam refrigerator atau pendingin. Yang selanjutnya, peningkatan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak dari pemanasan global yaitu 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Hilangnya terumbu karang, kepunahan spesies yang semakin meluas, kegagalan panen, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon di sini adalah lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Pembahasan materi yang kedua yaitu tentang efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Yuk kita bahas satu persatu. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Efek rumah kaca disebabkan karena meningkatnya kadar CO2 di udara karena aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan. Berikut proses dari efek rumah kaca.
Cahaya matahari merambat melalui atmosfer bumi. Sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang ada di bumi. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali keluar bumi. Sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global salah satunya yaitu satu, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gas oli, dan bahan bakar lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang selanjutnya, mengurangi penebangan liar, mengurangi penggunaan produk-produk yang menggunakan CFC dengan produk-produk yang ramah lingkungan, serta mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Setelah Ananda mempelajari tentang pemanasan global dan dampak yang akan dirasakan makhluk hidup di bumi, apa yang akan Ananda lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Ya, salah satunya yaitu menjadi agen perubahan. Agen perubahan di sini adalah Ananda bisa ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Sekian penjelasan tentang pemanasan global pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Ananda mengerjakan tugas tentang pembuatan poster seperti pada contoh di samping dengan ketentuan poster dibuat dengan tema pemanasan global dengan mencantumkan satu, judul poster, yang kedua, nama dan kelas, yang ketiga, mencantumkan foto kalian pada poster, cantumkan logo sekolah. Poster ini bisa kalian buat dengan aplikasi Canva. Jangan lupa setelah kalian selesai membuat poster, silahkan diposting di Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.